siang pemirsa, selamat datang di Liputan 78. Bersama saya Askia Nerasari. Dan saya Tisha Shiva. Kali ini kami ingin mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan sekolah unggulan di Jakarta, yaitu SMA Negeri 78 Jakarta Barat. SMA Negeri 78 Jakarta telah mendapat peringkat 34 sebagai sekolah terbaik se-Indonesia. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah kebanggaan besar bagi seluruh warga sekolah SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, selain prestasi tersebut, sekolah 78 ini juga mempunyai fasilitas yang unggulan, seperti ruang kelas modern, lapangan olahraga yang lengkap, dan juga taman sekolah yang asri. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita hubungkan dengan reporter lapangan kami, yaitu Zulfa dan Rizka, yang telah berada di SMA Negeri 78 Jakarta untuk memberi laporan secara langsung. Baik, selamat pagi juga kepada Keisha dan juga Askia. Bersama kami di SMA Negeri 78 Jakarta, bersama saya Zulfa dan saya Rizka. Di sini kami akan meliput tentang aktivitas yang ada di SMA Negeri 78 Jakarta. Ikuti kegiatan kami terus ya. Saya berada di depan Perpustakaan Beranda Ilmu SMA Negeri 78 Jakarta yang pernah meraih juara 2 di tingkat nasional dalam kategori perpustakaan sekolah. Perpustakaan ini memiliki koleksi buku yang banyak, dimulai dari buku pelajaran, buku referensi ilmiah, dan buku non-fiksi lainnya. Selain itu, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup banyak dan penerangan yang cukup terang untuk mempermudah siswa belajar. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki teknologi digital untuk pencarian dan peminjaman buku. Baik, saat ini saya sedang berada di GOR ataupun gedung olahraga yang dimiliki oleh SMA Negeri 78 Jakarta. Seperti yang terlihat, GOR yang dimiliki oleh sekolah ini cukup luas sehingga dapat beraktivitas seperti badminton dan lain sebagainya. Akan tetapi, kurangnya ventilasi membuat ruangan ini terasa panas dan juga minimnya pencahayaan membuat ruangan ini sedikit temaram sehingga sedikit mengganggu aktivitas yang sudah ada. Banyak siswa yang berharap agar GOR ini dapat diperbaiki untuk dapat memaksimalkan kegiatan yang ada di GOR ini sebaiknya. Baik, saya berada di Masjid Nur Amaliyah, masjid yang ada di SMA Negeri 78 Jakarta. Masjid ini menjadi tempat kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur berjamaah atau kegiatan kerohanian lainnya. Masjid ini dilengkapi dengan karpet yang bersih, tempat wudhu yang memadai, dan pendingin atau kipas angin yang membuat suasana beribadah menjadi lebih nyaman. Fasilitas Taman Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta ini juga patut diapresiasi. Taman ini juga dirancang dengan konsep yang indah, banyak pohon hijau dan juga tempat duduk yang bersantai agar siswa dapat bersantai, dan juga tempat ini memberikan suasana yang sejuk di SMA Negeri 78 Jakarta ini. Selain itu, gym di sekolah ini menjadi salah satu fasilitas favorit siswa yang ingin menjaga kebugaran. Gym ini dilengkapi dengan alat-alat seperti treadmill dan alat lainnya. Meskipun alat yang tersedia belum terlalu banyak, fasilitas ini sangat bermanfaat bagi siswa yang ingin berolahraga di luar jam pelajaran olahraga. Baik, saya berada di kantin SMA Negeri 78 Jakarta, kantin sehat. Kantin ini menjadi salah satu pilihan tempat bagi para siswa untuk beristirahat, di mana di sini banyak sekali makanan dan minuman yang menjadi favorit para siswa dan guru. Bahkan orang-orang luar pun pada kesini untuk mencoba makanan tersebut. Nah, salah satunya kita akan mewawancarai penjual mie ayam yang ada di sini. Permisi Ibu menjual apa saja? Brownies lumer, milk bun, mango sticky rice, mochi, mie ayam, kue tiaw, pangsit. Harganya kira-kira berapa Ibu? Harga dari mulai 13.000 sampai 20. Sehari Ibu dapat
pendapatan berapa? Tidak menentu. Apakah ada kritik dan saran untuk kantin SMA Negeri 78 Jakarta ini? Oh ya, sarannya sih supaya ada kipas lagi ya di setiap meja-meja, dan yang bocor nggak harus di renov lagi biar hujan nggak basah, anak-anak juga nggak kalau lewat nggak jatuh kayak gelincir. Terima kasih. Itu adalah saran dan kritik dari salah satu penjual yang ada di kantin SMA Negeri 78 Jakarta. Semoga SMA Negeri 78 Jakarta bisa memperbaikinya ya. Namun, sedikit terlihat berbeda jika di halaman belakang sekolah SMA Negeri 78 Jakarta. Di halaman belakang sekolah terdapat pembuangan akhir sampah di SMA Negeri 78 Jakarta, yang dimana menurut para siswa biasanya kondisi ini tuh sedikit kurang diperhatikan oleh pihak sekolah. Akan tetapi, seperti yang kita lihat di belakang ini, tempat sampah yang di belakang ini sudah diperhatikan. Sedikit ada kemajuan bagi SMA Negeri 78 Jakarta. Semoga ini bisa dipertahankan agar kedepannya tidak memunculkan bau yang tidak sedap ataupun dapat mengganggu aktivitas yang sudah ada. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kebersihan. Di lapangan sekolah SMA Negeri 78 Jakarta ini, pengolahan sampahnya dibilang cukup baik, tidak ada sampah yang berserakan di lapangan ini. Dan juga terdapat tempat sampah di ujung-ujung lapangan, sehingga dapat memudahkan siswa ataupun guru untuk membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, mari kita bahas kamar mandi sekolah. Meskipun jumlah kamar mandi cukup memadai untuk menampung kebutuhan siswa, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, di beberapa kamar mandi, air kadang tidak keluar sehingga siswa kesulitan menggunakannya. Selain itu, ada pintu kamar mandi yang rusak atau tidak bisa ditutup dengan baik, yang tentu saja mengurangi kenyamanan. Bahkan, lampu di beberapa kamar mandi kadang tidak menyala. Nah, sehingga kondisi ini menjadi gelap dan kurang layak digunakan. Kami berharap masalah ini dapat segera ditangani. Jadi saya ada 5 pertanyaan, Pak. Yang pertama, nama Bapak siapa dan Bapak tuh ngajar apa ya, Pak? Oh, saya di sini ya, Dodi Suprianto. Saya ngajar pelajaran informatika kelas 11. Pak udah lama kerja di sini atau ya berapa lama, Pak? Saya masuk di SMA 78 ini sejak tahun 2018. Udah agak lama ya, Pak? Dan juga kalau misalnya ada program terbaru nggak sih, Pak, buat SMA Negeri 78 Jakarta ini dari bidang Bapak? Oh, program terbaru sih sebenarnya banyak ya, seperti halnya pengurangan penggunaan plastik untuk minum, jadi semuanya pakai tumbler gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, Bapak ada kritik atau saran kepada SMA Negeri 78 Jakarta atau kepada siswanya, Pak? Saya membuang sampah di tempatnya. Kadang saya menemukan sampah di tangga, permen, ya sampah permen. Ada juga sampah-sampah itu nanti jangan sampai ada yang terkena DBD atau demam berdarah, karena mungkin kenanya di sekolah. Baik, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya, Pak. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa. Dengan siapa? Aku Aisyah. Oke, kalian ini kelas berapa? Aku kelas 11. Kelas 11. Kalian ini senang nggak sih masuk 78? Seneng banget karena emang dari dulu, dari aku SMP ini emang sekolah pilihan pertama aku. Terus kalian ini punya kritik atau saran nggak ada buat SMA Paling kritiknya itu sama saran ya. Jadi beberapa kelas di 78 ini fasilitasnya kurang, misalnya proyektornya rusak. Cuma walaupun udah dikasih tahu ke guru, emang belum diganti gitu. Dan juga misalnya itu tadi contoh proyektor, terus kurang HDMI juga buat konekin kan. AC-nya juga kadang panas, kadang rusak gitu. Dan itu dari bawaan dari sekolah juga AC-nya. Kalau misalnya dari segi pembelajaran ada kesusahan atau emang senang-senang aja masuk 78? Jujur kalau aku emang awalnya rada susah buat nge-adapt sama kurikulum Kurikulum Merdeka ya? Iya, kurikulum Merdeka, karena dulu kan SMP kurikulum 2013. Pas jadi masuk kurikulum Merdeka tuh rada kaget. Ya, jadi karena mapelnya juga beda kan. Iya, betul. Jadi buat pembelajaran mungkin di kurikulum ya yang sedikit kesusahan. Oke, baik, itu saja sekian dari wawancara kami. Secara keseluruhan dari liputan maupun wawancara, banyak apresiasi yang sudah ditunjukkan kepada SMA Negeri 78 Jakarta.
Tetapi masih ada harapan agar perbaikan terus dilakukan pada beberapa fasilitas yang ada di SMA Negeri 78 Jakarta ini. Selanjutnya kita alihkan lagi kepada Askia dan juga Keisha di studio. Terima kasih kepada Rizka dan Zulfa atas laporan langsungnya dari SMA 78. Laporan tersebut memberikan kami gambaran yang komprehensif mengenai fasilitas yang tersedia di SMA ini. Seperti yang telah kita saksikan, memang benar bahwa SMA Negeri 78 Jakarta memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran dan kegiatan siswa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa area yang perlu untuk ditingkatkan lagi supaya dapat mencapai kondisi yang optimal. Kami berharap dengan adanya tayangan ini dapat memberikan respon yang baik dan juga bermanfaat bagi para penonton, khususnya bagi mereka yang lebih ingin mengenal lebih dekat dengan SMA 78 Jakarta Barat. Sekian liputan kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.